Dari 10 Zulhijjah sekarang tanggal berapa? Itu yang dimaksud ya. Dan di sini perlu kita ingat lagi nih, karena momentumnya sudah sangat dekat. Kata orang, jauh berjalan banyak pandangan. Setahun itu 12 bulan. Idul Adha sangat dinantikan karena kita semua siap berkurban. Siap berkurban? Kurban apa? Oh jangan, Pak. Kurban beneran gitu, sesuai tuntunan. Nah hadis ini, ayo kita renungkan, sebab kita punya ruang. Ma min ayyamin al-amalu sholihu fihinna ahabu ilallah min hadhil ayyamil ashri. Tidak ada hari-hari yang amalan itu bisa mengalahkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sahabat bertanya pada Rasulullah, qalu walal jihadu fisabilillah, apakah juga bisa mengalahkan amalan jihad fisabilillah? Rasul menjawab, walal jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi walam yarji min dzalika bi syai'in, kecuali seorang keluar berjihad di jalan Allah, dia bawa harta dan jiwa raganya, kemudian pulang tinggal nama alias mati syahid, barulah bisa mengalahkan amalan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Amalannya sudah kita awali ya sejak tanggal 1 kemarin. Kalau dirinci amalan itu sudah banyak kita dapatkan di medsos, sering kita mendengarnya, keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu. Amalannya apa? Bertaubat, berpuasa, berzikir, sedekah, dan sejumlah amalan solih yang sangat banyak. Termasuk khusus bagi saudara kita yang tahun ini mendapatkan panggilan istimewa, bukan panggilan biasa, yaitu panggilan ibadah haji. Tapi bagi kita punya ruang, sekalipun kita belum punya kesempatan berhaji. Itu amalannya, yang lainnya apa? Berbagai amal soleh, termasuk yang tidak kalah utama adalah 2 amalan penting. Puasa di saat wukuf Arafah. Saum Arafah itu nilainya mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka jangan sampai terlewatkan. Sebenarnya sih amalannya 9 hari puasa. Kalau Rasulullah, karena Rasulullah SAW yasumu tis'adzil hijjati, 9 hari di bulan Zulhijjah, sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 1 hari Sabtu kondangan, tanggal 2 arisan syukuran ya, Senin alhamdulillah, sekarang Kamis alhamdulillah. Jadi kalau besok mau puasa bablasin boleh, yang penting 9 Zulhijjah jangan ditinggal, penting itu. Idul Adha-nya kapan? Senin. Tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Tapi saya titip pesan ya teman-teman sekalian ya yang saya cintai karena Allah, kalau besok hari Ahad ada yang sholat Idul Adha, nggak usah dicela. Ya, berarti mereka puasa Arafahnya hari Sabtu. Sebab sudah viral di berbagai medsos. Bahkan beberapa masjid sudah mengumumkan akan menunaikan sholat Idul Adha-nya hari Ahad. Saya nggak sebut nama masjidnya, masjid besar, ya kan? Ada pondok pesantren dan lain-lain. Bagi kita yang kita yakin dengan ulil amri, nggak usah ragu. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ya iya, sudah nggak usah ragu kalau emang itu keyakinan kita, ya.
Nah, jamaah sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan bagaimanakah kita merasakan getaran sunnah Nabi itu di saat seperti sekarang. Kurban itu ibadah yang mudah. Kenapa mudah? Karena tidak harus satu nama, satu sembelihan kurban. Alangkah mudahnya kita berkurban. Seekor domba cukup untuk satu keluarga jika kita hanya itu mampunya. Maka minimalnya seekor domba. Bahkan bisa kita kaitkan dengan doa, kita mohonkan kepada Allah, ya Allah, jadikanlah sembelihan kurbanku ini pahala juga untuk orang tuaku yang telah tiada. Boleh. Tapi kalau kita khususkan sembelihanku untuk orang tuaku yang sudah tidak ada, kita nggak dapat pahala untuk orang tua kita saja. Beda dengan sedekah yang kapanpun bisa kita lakukan. Bukankah ketika seorang meninggal dunia putus semua perkara kecuali 3 hal? Sedekah jariah bisa kita lanjutkan tuh kapanpun. 2, ilmu bermanfaat. Bisa nggak? Bisa. Kita cetak mushaf Al-Quran, distribusikan ke pesantren, anak-anak santri, para penghafal Quran itu atas nama orang tua kita wakaf Qurannya. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian apa? Doa anak soleh untuk orang tuanya. Nah, dalam berkorban itu ada ruang kita berdoa. Coba Pak, kalau 9 kurban mesti 1 tahun 1 nama ya, 1 ekor 1 nama. Alangkah beratnya. Misal seorang suami, istrinya berapa? Jawabnya berat banget nih. Seorang suami punya istri? Alhamdulillah. Ini misal saja ya. Seorang suami punya istri 3, masing-masing istri punya anak 5. Kali 3 berapa? 15. Artinya anaknya 15, biangnya 3 atau istrinya 3, kemudian suami 1. Jumlahnya 19. Kalau tiap tahun 1 nama, itu anak yang ke-15 kapan dapat pahala kurbannya? Itulah mudahnya 9 kurban. Kalau Nabi berkorban 2 ekor ya, 1 ekor untuk dirinya dan keluarganya, 1 lagi, seekor lagi untuk umatnya yang tidak bisa berkorban. Maka teman-teman sekalian, jangan sampai tidak berkorban. Siap berkorban? Insya Allah. Cuman 1 ekor bisa untuk 1 keluarga. Itu kalau dirinci sama juga sehari 10.000. 10.000 untuk 1 keluarga loh. Bayangin tuh. 10.000 kali sebulan 300.000. Setahun 3.600.000. Bayangin itu. 1 ekor bisa untuk 1 keluarga. Maka idealnya setiap keluarga muslim berkorban. Ibu-ibu sudah dapat nasihat itu kan tahun lalu kan, 1 hari 10.000 ya Bu, 10.000 dimasukkan ke celengan kurban. Alhamdulillah Ustadz dapat 300.000. Sayangnya akhir bulan diambil, nggak jadi kurban. Masya Allah. Maka kurban ibadah yang mudah. Yang kedua, kurban ibadah yang indah. Betapa tidak? Sembelihan hewan kurban itu bisa kita distribusikan kepada siapapun, baik itu muslim maupun non muslim. Ini kan ibadah yang indah, ada syiar besar di dalamnya. 1/3 untuk pengorban, 1/3 untuk hadiah kepada siapapun, 1/3 untuk fakir miskin. Maka di lingkungan kita jangan sampai ada yang terlewatkan sekalipun dia non muslim. Ini dia wajah Islam rahmatan lil alamin itu. Ibadah yang indah. Yang ketiga, ibadah kurban itu ibadah yang berkah karena berlimpah ke seluruh penjuru negeri, bahkan sampai di Palestina. Hari ini saya khusus nih pakai baju Palestina ini, supaya kita bisa menguatkan empati ya, kepedulian kita, doa kita, sedekah kita. Maka ada kesempatan kita berkorban sampai di Palestina. Ada pintunya ya enggak? Ini ibadah yang berkah dan berlimpah. Maka jamaah sekalian, ayo kita bersiap menantikan
Idul Adha dengan penuh kegembiraan, dengan harapan 9 hewan kurban kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Apa yang mesti kita lakukan dalam menyambut Idul Adha itu? Sudah kita lakukan sebagian. Yang punya niat berkurban tidak mencukur rambutnya, memotong kukunya. Ini seperti saya nih, nggak saya potong ini, nggak saya cukur nih. Sejak tanggal 1 Zulhijjah, jangan dipotong, sunnahnya itu, ya, tidak mencukur rambut, memotong kuku. Bagi sahibul kurban, karena kurban adalah atas nama keluarga, misalnya Pak Purwono yang tidak potong rambut, tidak cukur, tidak potong kuku, keluarganya boleh. Itu yang dimaksud sahibul kurban. Kemudian insya Allah gimana lagi ya? Banyak-banyak kita berzikir, memohon kepada Allah, menghidupkan malam-malam kita. Yaitu sedikit tidur, banyak minta ampun. Kemudian puasa Arafah, alhamdulillah, insya Allah kita bisa puasa Arafah ya. Jangan sampai tidak. Itu cara menyambutnya. Kemudian saat malam takbiran kita bertakbir. Bahkan khusus takbiran Idul Adha itu 4 hari, 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri malam takbiran, besok pagi kita ke lapangan atau ke masjid salat Idul Fitri, berakhir takbirannya. Tidak dengan Idul Adha. Itu kan pesan buat kita, kesempatan berkurban 4 hari. Misal tanggal 10 Zulhijjah kita belum mampu karena harga masih tinggi gitu ya. Ini jujur, tapi bukan karena punya niat yang tersembunyi. Ustadz, saya menunggu tanggal 12 saja biar murah. Nggak boleh begitu. Tapi kalau kita mampunya tanggal 11 udah harga turun, masih ada, alhamdulillah. Tanggal 11 belum mampu, tanggal 12. Tanggal 12 harga kambing yang 3,5 juta tinggal 2,5 juta tuh harganya. Masih ada nggak kira-kira? Masih ada nggak tanggal 12? Insya Allah masih ada ya. Terakhir tanggal 13. Kapan berakhirnya? Ba'da asar terakhir tuh. Maka kita takbirnya juga sampai tanggal 13 ba'da asar. Ingat korbannya karena Allah, bukan karena cari murah ya. Nah gitu. Makanya siap-siap nih. Insya Allah kita semua bisa berkorban ya. Masya Allah. Ibu-ibu walaupun di rumah, saya menyampaikan pesan, tetap takbiran. Kalau kita yang laki-laki sholatnya di masjid, pada sholat fardu kita kan takbiran tuh. Tapi ibu-ibu walaupun di rumah tetap takbiran ya Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Tetap takbiran, tapi nggak usah pakai mic atau pakai toa. Nggak usah ya. Nah itu menyambutnya. Alhamdulillah. Kemudian kita persiapkan. Nah, jangan lupa ini pesan penting ini. Saat usai takbiran malam itu, besoknya hari raya Idul Adha, jangan lupa mandi sempurna. Mandi yang bersih, mandi sempurna, tahu kan? Nah, gitu. Terus pakailah pakaian yang bagus, jangan ala kadarnya. Ini sholat Idul Adha pakai baju batik ke lapangan, cocok nggak? Jangan ya. Jangan pakai baju batik ya. Pakai pakaian yang bagus. Nah. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang bagus setiap masuk ke dalam masjid ya. Idul Adha masa pakai baju batik sih? Nah, pakai baju takwa ya kan? Nah setelah itu ingat baik-baik ya, makan minum jangan berlebihan. Maka sebelum berangkat Idul Adha kita tidak makan minum, sunnahnya begitu. Nah, nanti ya. Nah. Kemudian kita laksanakan sholat Idul Adha. Barulah ketika sudah usai sholat Idul Adha kita makan minum kalau disediakan oleh panitia. Biasanya disiapin tuh di pojokan tuh mineral ya kan. Kalau Ustadz disiapkan, karena Ustadz kan khotib ya, disiapkan lontong sayur. Biasanya begitu. Makan minum kita. Jalannya waktu berangkat dan pulang jangan sama. Sunnahnya begitu. Tadinya lewat kanan, pulang lewat kiri, begitu misal, mutar atau gimana.
Dan lebih baik kalau bisa ke lapangannya jalan kaki. Jalan kaki, jangan pakai kendaraan kalau jaraknya dekat. Sunnahnya begitu. Bayangin tuh langkah kita berapa itu. Masya Allah. Nah jemaah sekalian, karena ngomongin kurban ini risalah yang luar biasa cukup panjang, saya mengingatkan saja banyak hikmah di dalamnya. Yaitu pertama, agar kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasholli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surat favorit, surat 108 itu. Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya bersyukur kita diberi anugerah bisa berkurban, insya Allah. Kurban yang sampai kepada Allah itu dengan niat apa? Agar kita menjadi orang yang ikhlas dan takwa. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalhu taqwa minkum. Bukan darahnya, bukan daging 9 kurban yang sampai kepada uratmu, tapi yang sampai adalah ketakwaanmu. Kita sudah berikrar seluruh aspek hidup kita ini kita persembahkan untuk Allah, jadi orang yang ikhlas. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 162. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku semuanya ku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Jadi ingin kita meraih ikhlas dan takwa. Ikhlas itu melupakan pandangan manusia, terikat pada pandangan Allah. Maka kalau kita punya kemampuan berkurban lebih dari 1 ekor, boleh. Misal nih, adik kita nggak bisa berkurban, kakak kita tidak bisa berkurban, bahkan pembantu kita yang sudah sekian lama ikut dengan keluarga kita belum pernah berkurban. Ini dia kesempatan emas. Golden time, waktu yang luar biasa ini untuk kita berkorban. Jadi tidak harus 1 ekor, 1 nama, 1 nama. Begitu. Boleh 1 ekor. Kalau punya kelebihan rezeki, boleh 2-3 ekor, bahkan berapapun boleh. Maksimalnya tidak dibatasi. Nah, spirit berkorban itu jamaah sekalian, pencinta ilmu penduduk surga adalah mengingatkan kita agar kita menjadi orang yang tidak tertipu oleh dunia. Hidup ini perjuangan dan pengorbanan. Fitnah zaman begitu berat. Maka saya menutup kesempatan taklim hari ini dengan 5 renungan singkat saja. Dunia ini zaman yang penuh dengan ujian. Saya di zaman yuhibbuna khamsan dan sauna khamsan. Suatu saat akan datang zaman manusia lebih cinta kepada 5 perkara, lupa pada yang 5. Yang pertama, yuhibbuna dunya dan saunal akhirah. Banyak manusia begitu cinta dengan dunia, lupa kepada akhiratnya. Padahal dunia ini singkat dan fana. Dunia hanyalah sementara, akhirat kekal selamanya. Orang beriman mengatakan apa? Tidak mengapa bahagia di dunia, asal di akhirat masuk surga. Ya kan? Yang kedua, yuhibbunal mal wa sanal hisab. Banyak manusia begitu cinta dengan menumpuk hartanya, lupa memperhitungkannya. Padahal harta itu ujian yang sangat berat. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya di dalam hartamu dan anak-anakmu merupakan cobaan di sisi Allah, ganjaran yang besar. Hati-hati, harta jangan sampai membutakan mata kita. Harta adalah titipan ilahi. 2 pertanyaannya, dari mana diperoleh dan untuk apa dipergunakan. Nah, kemudian yang ketiga, hati-hati ya. Cintanya jangan sampai salah. Banyak manusia yuhibbunal makhluk dan saunal khaliq. Cinta kepada makhluk, lupa pada penciptanya. Hati-hati. Hati-hati ya. Makhluk itu sebentar, singkat waktunya. Tapi Allah sang pencipta yang menjadikan kita masuk surga atau yang sebaliknya. Hati-hati ya. Allah yang menjadikan jalan hidup kita terang benderang. Allah yang memberikan kita segalanya. Masya Allah. Kemudian yang keempat, hati-hati. Yuhibbunat dunub dan saunat taubah. Banyak manusia itu tanpa disadari suka
melakukan perbuatan dosa, lupa untuk bertaubat. Betul nggak? Masih ingat syairnya nggak, Bu? Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga kiamat. Sekarat. Saya lupa. Nah tadi ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima ini, yuhibbunal qusur wa yansawnal kubur. Banyak manusia itu cinta dengan gemerlapnya istana atau kemegahan dunia. Apa itu kemegahan dunia? Jabatan, pangkat, kedudukan, harta, tahta, wanita. Pria termasuk enggak? Lupa dengan alam kuburnya, persiapan menuju alam kuburnya yang 2x1 itu. Kalau kita ditanya Bapak Ibu sekalian, bekal kita menghadap Allah sudah cukup atau belum? Berapa kurangnya? Banyaknya. Berapa banyaknya? Allahu alam ya. Maka ayo, kesempatan Mas di bulan Zulhijjah ini ya. Sebenarnya ada keseluruhan bulan haram yang 4 bulan itu, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, satu lagi nanti di bulan Rajab. Nah, renungannya akan kita sampaikan di kesempatan bulan depan insya Allah. Ayo kita semangat berkorban. Siap berkorban? Insya Allah. Korban apa? Sapi, kambing ya, bukan korban. Es buah kelapa muda jangan diminum waktu hujan. Kita akan lanjutkan di kesempatan bulan depan. Insya Allah. Menatap awan ke angkasa sungguh tinggi tidak terkira. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita sehidup sesurga. Jangan lupa ya. Insya Allah. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.